Baik, bismillahirrahmanirrahim ya rabbal alamin. Baik. Sekarang kita masuk ad-dhabit at-tasi', ya. Setelah kita selesai dari pembahasan al-ghurabah an-nisbiyah atau gharib nisbi, ya, bahwasanya kita katakan gharib nisbi itu dibagi menjadi tiga iktibar rawi muayyan, iktibar halir rawi, dan iktibar ahlil balad. Sekarang kita masuk ke dobit yang ke-9 dari 11 dobit di dars yang ke-6, yaitu hukum dari mutawatir dan ahad. Nah, al-mutawatir kulluhu maqbulun. Mutawatir itu seluruhnya diterima. Ya, karena kita sudah bahas bahwasanya mutawatir itu ada ifadatul ilminya. Jadi siapapun yang mendengar hadis yang mutawatir, maka wajib hukumnya dia menerimanya. Nah, wal ahad minhu al maqbulu wa minhul mardud. Beda dengan ahad. Kalau ahad ada yang makbul, ada yang mardud. Ada yang diterima, ada juga yang ditolak. Nah, itu insya Allah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, kita buka syarahnya di halaman 128. Qala syarih, qala Ibnu Hajar rahimahullah, fil ahad al-maqbul. Pada khabar ahad itu ada yang makbul. Maman al-maqbul wa huwa ma yajibul amalu bihi indal jumhur. Yang wajib diamalkan menurut jumhur. Wa fiha al-mardud, ada juga yang mardud. Wa huwa alladhi lam yurajjah sidqal mukhbar bihi. Nah, yaitu yang tidak dirajihkan kebenaran dari berita yang disampaikan. Artinya tidak dikuatkan berita yang dikandung oleh hadis tersebut. Litawaqqufil istidlali biha 'alal bahthi an ahwali ruwatiha. Ya, karena apa? Karena ya kita tidak bisa mencari keadaan para perawinya atau sudah mentok ketemu keadaan perawinya, misalkan perawinya kadzab misalkan. Kalau sudah ketemu keadaan perawinya kadzab, ya tidak bisa kita cari tahu lagi karena sudah mentok di situ. Ya, dunat tawatur, dan para perawinya itu ya tidak sampai jumlahnya sebanyak perawi hadis mutawatir. Nah, fakulluhu maqbulun bi ifadatihi al-qat' bi sidqi mukhbirihi bi khilafi ghairihi min akhbari al-ahad. Nah, ya, jadi ya hadis yang khabar ahad ini kalau bisa kita cari tahu dan bisa kita rojihkan kebenarannya, ya posisinya berada di bawah hadis mutawatir, ya maka yang seperti ini boleh diterima. Khabar ahad yang seperti ini boleh diterima. Lakin innama wajibal amalu bil maqbuli minha li'annaha imma an yujada fiha aslu sifatil qabul wa huwa thubutu sidqin naqil atau aslu sifatir rad wa huwa thubutu kadzbin naqil aw la. Nah, tetapi wajib kita mengamalkan, artinya wajib kita menerima khabar ahad itu karena beberapa hal. Li'annaha imma an yujada fiha aslu sifatil qabul. Ya, ketika kita dapati pada khabar ahad itu ada asal sifatul qabul. Ya, apa itu asal sifatul qabul? Yaitu adanya sifat kejujuran pada an-naqil, pada perawi maksudnya. Au asli sifatir rad. Ya, atau kebalikannya. Ya, kita ketahui adanya sifat al-kadhib pada perawinya. Nah, adanya sifat as-sidq atau sifat al-kadhib pada perawi, itulah yang menentukan khabar ahad itu makbul atau mardud. Ya, kita ulang. Ya, sidqun naql atau kadhibun naqil, sidqun naqil atau kadhibun naqil itu ya yang menentukan suatu khabar ahad itu makbul atau mardudnya. Nah, fal awal yughallibu 'ala dhanni thubutu sidqil khabar li thubuti sidqi naqilihi fayukhadhu biha. Ya, kalau ada khabar ahad nanti, ini jenis yang pertama ya. Yughallib 'ala dhann. Ya, secara perkiraan ya, secara lebih
mayoritasnya, ya, umumnya, ya kita katakan dia itu jujur. Dari kan ahad ini kan juga jalurnya banyak, ya, misalkan yang masyhur, ya, jalurnya banyak, ya, maka yang seperti ini ghalibun ala dzan, artinya secara umum kita sangkakan dia itu adalah sebagai kabar yang jujur, yang shadik, ya, karena perawi yang jujur. Nah, fayukhadhu bihi, maka boleh diambil, artinya boleh diamalkan. Wasani, kemudian jenis khabar ahad yang kedua itu di bawah tingkatan yang pertama, yughalib ala dhanni kadzibul khabar. Ya, secara ghalib khabarnya bernilai kadzib. Disebuti kadzibin naqilihi fayutrah. Yang seperti ini, ya, dia bisa kita konfirmasikan bahwasanya perawinya adalah perawi yang kadzib. Fayutrah, maka yang seperti ini dibuang, ya, hadis yang seperti ini nggak boleh diambil. Nah, kemudian jenis yang ketiga, in wujidat qarinatun talhaquhu bi ahadil qismain iltahaq wa illa fayatawaqqaf fihi. Yang ketiga, kalau didapati pada khabar ahad itu suatu qarinah, suatu tanda-tanda, talhaquhu bi ahadil qismain, yang menyebabkan dia masuk kepada satu dari dua golongan di atasnya tadi, wa illa, maka iltahaq, maka kita masukkan dia ke golongan pertama atau golongan kedua yang di atas tadi. Wa illa fayutawaqqafu fi, tapi kalau tidak ada maka kita harus tawakuf. Wa idza tuqifa 'anil amali bihi sara kal mardudi la li subuti sifatir rad bal liqaunihi lam tujad fihi sifatun tujibu al-qabula. Nah, perhatikan ini. Kalau kita tawakuf dari mengamalkan atau menerima hadis tadi, dikatakan mengamalkan itu maksudnya menerimanya, ya. Nah, karena nggak mungkin kita mengamalkan tanpa sebelumnya menerima dulu. Wa idza tuqifa 'anil amali bihi, kalau kita berhenti dari atau kalau kita tawakuf dari menerima hadis yang bagian ketiga ini, sorokal mardud, maka dia seolah-olah menjadi hadis yang mardud. Ya, la li subuti sifatir rad, bukan karena adanya sifat yang mengharuskan kita untuk menolaknya, bal liqaunihi lam tujad, akan tetapi karena, ya, hadis ini, khobar ini tidak didapati di dalamnya satu sifat yang mengharuskan kita untuk menerimanya. Jadi ada suatu khobar ini, dia ini tidak bisa kita rojihkan, artinya, ya, tidak ada padanya sifat yang mengharuskan kita untuk menerimanya, sifat sidqnya tidak ada, ya, sifat sidqnya tidak ada. Kalau sifat sidqnya tidak ada, ya, maka tidak perlu kita melihat adanya sifat ar-radd, gitu, ya. Ya. Jadi walaupun tidak ada sifat as-sidq, sudah cukup dia bisa dikatakan mardud tanpa perlu melihat adanya sifat ar-radd. Ini bentuk kehati-hatian ini, ya. Jadi kehati-hati sekali kita di sini. Ya, belum ada sifat ar-raddnya, baru sebatas tidak ada sifat al-qabul atau sifat as-sidqnya, sudah kita tolak. Gitu maksudnya, ya. Ya, analoginya begini. Ya, ada seseorang, dia tidak sedang mengidap penyakit. Dia tidak sedang mengidap penyakit. Ya, biasa-biasa aja gitu. Maka orang ini kita hukumi, ya, adalah orang yang, ya, kalau tidak kita dapati, ya, sifat-sifat penyakit di dalam dirinya, kebalik, ya. Kalau kita dapati ada orang yang sakit, artinya pada badannya kita lihat ada tanda-tanda dia sedang sakit, tertimpa penyakit. Orang yang seperti ini, ya, kita hukumi langsung dia sakit meskipun kita tidak melihat ada bukti yang jelas. Kita hanya melihat dia lemas saja. Orang lemas kan bisa jadi karena lapar, bukan karena sakit juga, gitu. Tapi langsung kita hukumi dia sakit tanpa perlu menunggu ada tanda yang jelas kalau dia itu sakit. Nah, berarti kan ketat sekali di sini, ya. Ya, lemas sedikit langsung dihukumi sakit.
Nah, itu maksudnya di sini khabar ahad itu ya. Ya, bermasalah sedikit ya, langsung dihukumi dia itu mardud gitu. Bermasalahnya dari mana? Dari tidak adanya sifat as-sidqnya itu. Kalau tidak ada sifat as-sidqnya udah bermasalah berarti gitu. Tanpa perlu menunggu adanya sifat ar-radd. Nah, ini dia 3 jenis ya khabar ahad. Jadi ada khabar ahad yang bisa kita konfirmasikan kebenarannya, ini harus diterima. Ada khabar ahad yang bisa kita konfirmasikan ya kedustaannya, ini wajib ditolak. Ada khabar ahad yang kita harus tawakuf di situ ya. Kapan kita harus tawakuf ya? Dan tawakuf itu maknanya adalah kita memposisikan dia mardud, berarti tawakuf itu lebih condong kepada mardud, dia berarti condong kepada kita menolaknya ya. Kenapa? Ya karena kan kalau kita tawakuf dari suatu hadis artinya tidak kita amalkan. Apa bedanya dengan mardud kalau begitu? Nah, itu mananya. Baik. Kemudian topik yang ke-10, al-khabarul mutawatir yufidul ilm al-qat'i. Ini kita sampaikan tadi di awal, bahwasanya khabar mutawatir itu memiliki ifadatul ilmi al-qat'i. Al-qat'i artinya ilmu yang pasti, yang yakini ya. Bukan al-ilmu az-zanni tapi al-ilmu al-qat'i al-yakini. Nah, ay anna al-khabara idza thabata tawaturuhu fa huwa yufidul ilma al-qat'iyya li sami'ihi anna hadzal kalama aw hadzal fi'la aw hadzal taqrira qad waqa'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw ghairihi mimman tawatara anhu al-khabar. Nah, kalau sudah kita katakan ini hadis mutawatir berarti ini sudah memberikan makna ilmu pasti ya bagi orang yang mendengar bahwasanya perbuatan itu atau ucapan itu atau takrir itu benar-benar datang dari Nabi SAW atau dari sahabat atau dari tabi'in. Qala al-Khatib al-Baghdadi famata tawatara al-khabaru an qaumin hadza sabiluhum quti'a ala sidqi wa aujaba wuqu' ilmi daruratan. Ya, ini kaidah dari al-Khatib al-Baghdadi, kapanpun suatu khabar dikatakan mutawatir dari sekelompok orang, kaum dikatakan di sini. Ya, hadza sabiluhum. Ya, itulah cara mereka meriwayatkan hadis tersebut. Quti'a ala sidqihi, maka wajib kita pastikan kebenarannya. Wa aujaba wuqu'ul ilmi daruratan, dan wajib ya kita yakini dia sebagai ifadatu al-ilmi daruratan. Nah, ya, artinya wajib harus segera mungkin dihukumi dia itu ya kabar yang shadiq. Nah, dhabit yang ke-11, dhabit yang terakhir, idza shahha khabarul ahad kana hujjatan fil aqaidi wal ahkam. Ini masuk ke pembahasan usul fikih juga ya, apakah khabar ahad itu hujjah am la. Nah, yang benar adalah yang rajih dari pendapat para ulama bahwasanya khabar ahad itu sahih dijadikan sebagai hujjah dalam masalah akidah ataupun masalah-masalah hukum. Masalah hukum maksudnya di sini adalah masalah fikih. Nah, faqad kathura fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabatihi al-kiram akhdhuhum bi khabaril wahid wal amali bih. Ya, banyak sekali terjadi atau sering sekali terjadi di zaman Nabi, di zaman sahabat, mereka itu mengamalkan khabar ahad dan mengambil khabar ahad dan mengamalkannya. Wa qad ishtahara dzalika jiddan, sangat terkenal, artinya sangat banyak terjadi. Bi hawadits katsirah hatta sara mutawatiran tawaturun ma'nawiyyun. Sampai mutawatir ma'nawi. Masih ingat mutawatir ma'nawi ya? Jadi dia lafzan wa ma'nan. Mutawatir ma'nawi. Nah, mutawatir ma'nawi makna faqat. Qala Syafi'i rahimahullah wa qala li qailun ya ihdad li aqall ma taqum bihil hujjah ala ahli ilmi hatta yasbuta alaihim khabarul khassah wa qultu khabarul wahid anil wahid hatta yantahi ila nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yantahi bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam au menintaha bihi ilaihi dunahu. Nah, ada yang bertanya kepada Syafi'i tentang ya, batasi kepada saya minimal jumlah perawi yang menyebabkan ya suatu hadis itu bisa kita tetapkan sebagai hujjah. Ya, maka kata Imam Syafi'i, ya khabar satu orang dari satu orang itu sudah minimal. Ya, yang sampai bersambung kepada Nabi atau kepada sahabat itu sudah cukup sebagai batas minimal suatu khabar dikatakan ya sebagai khabar yang maqbul. Tsumma dzakara rahimahullah asy-syurut allati la budda an tatawaffara fi qabuli khabaril wahid. Kemudian beliau rahimahullah, maksudnya Al-Imam Syafi'i menyebutkan bahwasanya ada syarat-syarat yang harus terpenuhi pada penerimaan khabar ahad.
wa iqamatil hujjah bihi, dan untuk menegakkan hujjahnya. Wa hiya nafsu syurutil hadis sahih, itu syarat yang sama pada hadis sahih. Masih ingat syarat hadis sahih ya? Ya, harus ada sifat adalah, sifat dhabat, ya, kemudian perawinya istiqah dan sebagainya. Nah, itu dia syarat-syarat yang juga harus terpenuhi pada khabar ahad. Tsumma dzakara rahimahullah adillata qabuli khabaril wahid wa iqamatil hujjah bihi min sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam sahabati wassalaf faqala rahimahullah. Nah, penjelasan beliau ini antum bisa temukan di dalam kitab Ar-Risalah. Di situ beliau sebutkan dalil-dalil ya diterimanya khabar ahad dan bolehnya menegakkan hujjah dengan khabar ahad. Di antara ucapan beliau di situ adalah beliau mengatakan, fa in qala qa'il uzkuril hujjata fi tathbit khabaril wahid bi nasil khabarin aw dilalatin fihi aw ijma' fa dzakara hadits. Kalau ada yang bertanya kepada antum tentang apa hujjah, apa dalilnya bahwasanya ya khabar ahad itu bisa diamalkan, ya, entah dalil dari nas atau dalil dari dilalah atau dari ijma'nya, maka beliau mengatakan hadis nadarallahu ra'an sami'a maqalati, ya, wa hafidhaha. Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada seorang yang mendengarkan ucapanku dan menghafalkannya, wa'aha wa fahimaha wa addaha, dan dia mengamalkannya. Farubahami li fiqhin ghairu faqihin, berapa banyak orang yang membawa suatu berita dia tidak memahaminya. Warubahami li fiqhin ila man huwa afqahu minhu, dan berapa banyak orang yang membawa berita kepada orang yang lebih faqih darinya. Summa qala rahimahullah falamma nadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila istima'i maqalatihi wa hifdhihi wa hifdhiha wa adaiha imra'an yu'addiha wal amru wal imru'u wahidun dalla ala annahu la ya'muru an yu'adda anhu illa ma taqumu bihi al hujjah ala ma adda ilaih, ya, li'annahu innama yu'addi anhu al halal wa haramun yujtanab, ya, wa haddun yuqamu wa malun yu'khadh, ya, wa malun yu'khadh wa yu'ta wa nasihatun fi dinin wa dunya. Nah, ya, perhatikan di sini Nabi mengatakan jika ada satu orang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada seseorang, satu orang, imro'an itu satu orang, ya. Di hadis tadi dikatakan imro'an, ya, yang mendengarkan hadisku, ucapanku, kemudian dia menghafalkannya. Nah, Nabi mengatakan di situ, barang siapa yang mendengar ucapanku, menghafalkan, menunaikannya, ya, dan dia hanya satu orang. Ya, ini menunjukkan bahwasanya yang diperintahkan untuk menegakkan hujjah itu cukup dari satu orang saja. Li'annahu innama yu'addi anhu halalun wa haramun yujtanab. Nah, dari satu orang ini bisa kita ambil, kita amalkan, darinya suatu kehalalan diambil, darinya suatu keharaman ditinggalkan, dan dengannya suatu hukuman ditegakkan. Ya, dengan khabar ahad itu juga suatu harta diambil dan diberikan, dan dengannya juga nasihat di dalam agama ataupun di dalam masalah-masalah dunia. Nah, wa dzakara hadis, kemudian beliau menyebutkan dalil yang kedua, hadis ar-rajul alladzi qabbala imra'atahu wa huwa sha'im, seorang laki-laki yang mencium istrinya dalam kondisi sedang berpuasa. Fa arsala imra'atahu fa salat Ummu Salamah fa qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im. Nah, kemudian si sahabat tadi yang mencium istrinya ketika sedang berpuasa itu mengirim istrinya kepada Ummu Salamah untuk bertanya tentang hukumnya. Maka Ummu Salamah mengatakan bahwasanya Nabi SAW mencium istri beliau ketika beliau sedang berpuasa. Nah, itu dalilnya. Ini berarti khabar ahad bisa diterima di situ. Karena kan yang bertanya cuma satu orang sih, ya. Yang menyampaikan cuma satu orang, itu Ummu Salamah. Ya, berarti khabarnya bisa diamalkan. Wa fi riwayatin 'inda Muslim min hadits Umar bin Abi Salamah annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbil as-sha'im fa qala Rasulullah ya sal hadhihi li Ummi Salamah fa akhbarathu anna Rasulullah yasna'u dzalika. Ketika ya Umar bin Abi Salamah bertanya kepada Nabi, orang yang berpuasa boleh mencium istrinya enggak? Maka Nabi menjawab sal hadhihi, tanya perempuan ini, artinya dia menuju kepada Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah pun masih tahu bahwa Nabi juga mencium istri-istrinya ketika sedang berpuasa. Khabar dari satu orang itu Ummu Salamah dan diterima oleh Nabi di situ. Nah, dikatakan sah, tegak hukum dengannya. Tsumma qala Syafi'i fihi dilatun ala anna khabar Ummi Salamah anhu mimma yajuzu qabuluhu li annahu la ya'muruha bi an tukhbira 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa fi khabariha ma takunu bil hujjah liman akhbarathu. Ini menunjukkan bahwasanya khabarnya Ummu Salamah itu harus
diterima atau boleh diterima. Ya, karena nggak mungkin Nabi SAW ya memerintahkan Ummu Salamah untuk menyampaikan sesuatu dan tidak tegak hujah dengannya. Wa dzakara hadis istidaratu ahli Quba'i ila al-Ka'bah lamma akhbarahum rajulun bi anna al-qiblah qad tahawwalat wa huwa muttafaqun alaihi. Begitu juga ya ketika para ahlu Quba, ya penduduk Quba, mereka itu ya istadarah ya ilal Ka'bah, mereka berkeliling di Ka'bah ya ketika Nabi SAW memberitahukan kepada seorang laki-laki ini menyampaikan kepada mereka bahwasanya kiblat ya telah ya berpindah. Jadi mereka berpindah juga ke istadarah, itu artinya tahawul ya, berpindah ke arah kiblat gitu. Nah, jadi penduduk Kuba ini lagi sholat pisah sama Nabi. Nabi kan lagi di Masjid Al-Qiblatain, jauh dengan Masjid Kuba gitu. Nah, kemudian turunlah wahyu bahwasanya kiblat telah dialihkan. Maka kemudian ya penduduk Kuba itu kan belum tahu ini. Tiba-tiba ada datang seorang laki-laki menyampaikan kepada mereka bahwasanya kiblat telah dirubah. Maka mereka pun ahli Kuba segera merubah arah sholat mereka ke Ka'bah, ke Baitullah. Nah, jadi mereka merubah arah sholat hanya berdasarkan berita dari satu orang laki-laki saja. Nah, dan ini adalah hadis yang muttafaqun alaih. Summa qala rahimahullah wa ahlu Quba ahlu sabiqatin minal ansar wa fiqhin. Mereka ini adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Ansor, dan mereka juga adalah orang yang punya fikih dalam masalah agama. Wa qad kanu ala qiblatin faradallahu alaihim istiqbalaha. Dan mereka dan masalah kiblat bukan masalah yang kecil gitu, masalah yang menentukan kesahihan sholat seseorang. Nah, baik, kita coba sampai di sini. Allah taala alam. Ya, insyaallah taala nanti kita ambil di kesempatan selanjutnya lanjutan dari hukum dari hadis-hadis yang mutawatir dan hadis-hadis yang ahad. Nah, Allah taala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.